Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah ayah Nabi Muhammad SAW saat hampir disembelih. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Suatu ketika, diceritakan, sumur Zam-Zam pernah hilang dan tidak bisa ditemukan. Kaum Jurhumlah yang menguburnya karena tidak mau suku Khuza'ah memanfaatkannya. Hingga tibalah suatu hari, Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bermimpi tentang tempat di mana sumur itu berada. Setelah mengetahui letaknya, Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pun bergegas ke lokasi untuk mencari dan menggalinya. Ternyata benar di situ keberadaan sumur Zam-Zam yang selama ini hilang. Saat menggali, ia juga menemukan pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana dari emas yang selanjutnya ia pajang di pintu Ka'bah. Sebagai penemu, Abdul Muthalib radhiyallahu anhu akhirnya menjadi satu-satunya pengurus sumur Zam-Zam. Ia bertugas untuk menyediakan air bagi para jemaah haji. Orang-orang mulai tidak suka dan ingin juga mengurusi sumur tersebut. Namun, ketika mereka hendak membantu mengurusi sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menolak dan tidak mengizinkannya. Akhirnya orang-orang Quraisy menyeretnya ke pinggiran Syam karena tidak terima dengan penolakan Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan mereka kehabisan air. Pada momen itulah hanya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu seorang yang memperoleh air dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dengan yang lain. Sejak saat itu, orang-orang Quraisy percaya bahwa Abdul Muthalib radhiyallahu anhu memang pantas menjadi pengurus sumur Zam-Zam. Namun tidak lama, kekhawatiran baru mulai muncul. Ia menyadari bahwa dirinya hanya memiliki 1 orang anak laki-laki yang bisa membantu dan meneruskan mengurusi sumur tersebut. Lalu bagaimana jika dirinya sudah tidak ada? Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pun bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia dikaruniai 10 orang anak yang bisa ia kerahkan untuk mengurusi sumur Zam-Zam, maka ia akan mengorbankan salah satu anaknya kepada Tuhan di Ka'bah ketika usianya sudah balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib radhiyallahu anhu tersebut. Ia benar-benar dikaruniai 10 orang anak laki-laki. Dirinya tidak percaya dengan kenyataan ini. Ketika bernazar ia kira hal ini sangat mustahil. Namun, itu benar-benar terjadi padanya. Kekhawatiran lain mulai menghantuinya kembali ketika anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Ia ingat dengan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kala itu, bahwa dirinya harus menyembelih salah satu anaknya atas nama Tuhan. Keputusannya sudah bulat dan tidak akan dia batalkan. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu benar-benar akan menyembelih salah satu anaknya di Ka'bah bahkan ketika keluarganya menentang dan memintanya untuk membatalkan nazar itu. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu lalu mengumpulkan anak-anaknya dan mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan disembelih. Kemudian ia menuliskan nama seluruh anak-anaknya dan akan mengundinya. Hasil undian itu membuat Abdul Muthalib radhiyallahu anhu tambah terkejut, sebab nama yang keluar adalah Abdullah. Anak yang paling tampan, paling baik jiwanya, dan paling ia sayang. Namun, keputusannya sudah bulat, akhirnya Abdullah dibawa menuju Ka'bah untuk disembelih. Abdullah ia dihadapkan ke Ka'bah dan sebuah pedang sudah berada tepat di lehernya. Ayahnya sudah siap untuk menyembelihnya. Namun, paman-pamannya dari pihak ibu mencegahnya. Lantas apa yang harus aku perbuat dengan nazarku? Tanya Abdul Muthalib radhiyallahu anhu kepada saudara iparnya. Akhirnya mereka menyuruh Abdul Muthalib radhiyallahu anhu untuk mendatangi seorang ahli untuk meminta pendapatnya. Setibanya di sana,
Sosok ahli tersebut memerintahkan agar membuat tebusan untuk nyawa anaknya yang akan dia kurbankan. Abdul Muthalib radhiyallahu anhu diperintah untuk membuat anak panah undian yang diberi nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar adalah nama Abdullah, maka Abdul Muthalib radhiyallahu anhu harus menambah tebusan sebanyak 10 ekor unta. Begitu seterusnya sampai yang keluar adalah tulisan unta. Ayah Abdullah benar melakukan apa yang disarankan oleh sosok wanita itu di rumah. Ia memutar anak panah bertuliskan Abdullah dan unta dengan penuh kecemasan. Panah undian itu terus menunjukkan nama Abdullah bahkan setelah ia putar berulang kali. Akhirnya, setelah putaran yang ke-10 barulah anak panah itu menunjuk tulisan unta. Artinya, Abdul Muthalib radhiyallahu anhu harus menebus nyawa anaknya yang ia jadikan nazar itu dengan nyawa 100 ekor unta. Fatimah binti Amr bin Ais bin Imran bin Mahsum bin Yakzah bin Murrah, ibunda Abdullah, sangat bersyukur karena putranya tidak jadi dikurbankan. Begitu pula dengan Abdul Muthalib dan keluarganya yang lain, yang sama-sama gembira karena Abdullah tidak jadi disembelih. Sejak saat itu pula, diat denda di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab lainnya berubah menjadi 100 ekor unta yang sebelumnya hanya 10 ekor unta saja. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.